tadi bangunnya lama ya. Kenal enggak jajak. Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ihwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Taqribul Faraid karya Dr. Abdurrahman bin Syamsan Hafizuhu Abdurrahman bin Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullahu taala, yang mana pada pertemuan lalu atau pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan ya pembahasan tentang siapa ahli waris dari kalangan laki-laki dan siapa ahli waris dari kalangan wanita. Nah, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan pembahasan ya yang terkait dengan hal itu. Namun akan dibahas kaidahnya secara umum di sini ya untuk menentukan ya siapa ahli waris dari kalangan laki-laki, siapa ahli waris dari kalangan wanita. Adapun perincian ahli waris siapa aja dari kalangan laki-laki, siapa aja dari kalangan wanita itu telah berlalu. Sekarang kaidah umumnya yang akan dibaca. Baik, tafadhal Mas Manta, Iqra. Siap, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Dari yang mana, Ustaz ya? Yang wala waris? Al-warisuna minadz dzukur. Ini. Oh iya. Ya. Wal warithuna minadz dzukuri wal inathi yajma'uhum salasu jihatin. Ia al-usulu, al-furu'u, al-hawashi. Nah, ini yang kita jelaskan teman-teman kemarin. Jadi ahli waris dari kalangan laki-laki dan wanita itu jihahnya ada 3 ya. Jihahnya arahnya ke mayit atau sifat posisinya ke mayit itu ada 3. Pertama usul itu berarti ibu bapaknya ke atas. Kemudian furu itu berarti anak cucunya ke bawah. Kemudian hawasi itu ke samping, saudaranya dan pamannya, sepupunya, ya, serta keponakannya, itu hawasi. Ya, jadi qarabah, ya, ikatan darah mayit dengan ahli warisnya baik dari kalangan laki-laki atau wanita itu terkumpul pada 3 arah ini. Ya, 3 sisi. Nah, sisi pertama dinamakan usul, yaitu yang ke atas. Nah, dari ibu, bapak, kakek, nenek terus ke atas. Kemudian furu itu yang ke bawah, berarti anak, ya, cucu, cicit terus ke bawah.
Kemudian hawashi itu ke samping, berarti saudaranya, keponakannya, pamannya, sepupunya. Nah, ini hawashi. Kita baca al-usul. Summa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-usulu wa hum aba'ul mayyiti wa in alau salih wa in alau. Iya. Benar, Ustaz? Wa Iya, in benar. alau dukuron au inathan. Nah, Wa ini yang dhabitu ini definisi usul, teman-teman. Kan tadi jihahnya ada 3, usul, furu, dan hawashi. Siapa yang dimaksud dengan usul? Usul itu adalah abaul mayyit, bapak ibunya mayyit. Bapak ibunya mayyit. Wa in alau, terus ke atas, berarti kakek neneknya mayyit. Itu termasuk usul. Ya, uyut-uyutnya mayyit termasuk usul. Ya, baik zukur, laki-laki ataupun wanita. Jadi usul itu kalau bahasa gampangnya bapak ibunya mayit, kemudian kakek neneknya mayit, dan uyut-uyutnya mayit terus ke atas, itu usul namanya. Mau laki-laki atau wanita jenis kelaminnya, selama dia terus ke atas maka namanya usulul mayit. Ya, terus wa dhabitu dzukuri al-warithina kullu dzikrin laisa bainahu wa bainal mayyiti untha kal abbi wa abbil abbi wa abbi abbil abbi wa in alau bi mahdid dzukuri. nah, setelah kita mengetahui siapa yang dimaksud dengan usul, nah, tadi usul itu adalah bapak, ibu, nenek, kakek, uyutnya mayit ke atas, itu usul. Namun tidak semua usul itu ahli waris, gitu. Sehingga patokan usul yang merupakan ahli waris itu bagaimana? Nah, maka kita awali dengan usul yang laki-laki dulu. Usul yang laki-laki yang merupakan ahli waris itu patokannya bagaimana? Maka saya mengatakan kullu zakarin laisa bainahu wa bainal mayyitu unsa. Setiap usul laki-laki antara dia dengan mayit tidak ada wanitanya. Tidak, artinya dia ke mayit tidak melewati jalur wanita. Seperti bapak itu langsung ke mayit tanpa ada jalur wanita. Kemudian abul abi, kakek mayit, ya, kakek mayit yang merupakan ya ayah dari bapaknya, maka dia murni dari jalur laki-laki, berarti dia ahli waris. Atau bapaknya kakek, ya, nah, yang lewat jalur laki-laki, maka itu namanya ahli waris. Artinya poinnya di sini, setiap laki-laki yang dia dan mayit itu tidak lewat jalur wanita, maka ahli waris. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, ini coba perhatikan. Di sini kan kita gambarkan, ini mayit teman-teman ya, mayit. Kemudian ya, bapak itu ke mayit tidak lewat jalur wanita. Ya, ada enggak antara bapak dengan mayit wanita di sini? Mas Manto. Nah, coba antara mayit dengan bapak di sini ada enggak jalur wanitanya? Enggak ada, Sat. Dia khusus Enggak ada, maka dia ahli waris. Zakar. Nah, maka dia Iya, ahli waris. Kemudian sekarang waris. kakek, ya. Kakek. Ya. Kakek ke mayit lewat jalur wanita atau lewat jalur laki-laki di sini? Kakek yang Laki-laki ini juga sama. Nah, maka dia ahli Laki-laki waris. juga sama. Maka dia ahli waris. Ahli Nah, waris. kemudian uyut. Ya, uyut yang merupakan Uyut ya. bapaknya kakek. Ke mayit lewat jalur wanita atau laki-laki? Laki-laki juga, Sat, semuanya. Maka dia ahli waris. Ahli Artinya waris. teman-teman, semua yang ke mayit lewat jalur laki-laki itu ahli waris. Ahli waris. Berbeda kalau antara dia dengan mayit itu ada wanita, maka tidak termasuk ahli waris. Contoh, ini bapak yang merupakan ya kakek yang merupakan ibunya bapaknya ibu, kakek yang merupakan bapaknya ibu. Apakah ahli waris? Bukan, Ustaz. Yang ini. Bukan, Sat, kalau itu. Bukan. Kenapa? Karena antara dia dengan mayit ada wanita. Ada wanita. Ada wanita. Terhalang wanita. Maka setiap yang ke mayit lewat jalur wanita tidak termasuk ahli waris, teman-teman.
Ya, makanya Nah, Ustaz. saya mengatakan di sini ya, kullu dzakarin laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa. Setiap laki-laki yang antara dia dan mayit itu tidak ada wanitanya, itu yang ahli waris. Berarti kalau antara dia dengan mayit melewati jalur wanita, maka bukan ahli waris, seperti kakek yang merupakan bapaknya ibu. Nah, maka ketika dia ke mayit itu lewat jalur ibu, berarti ada wanita. Sehingga kakek ini tidak termasuk ahli waris, tapi zawil arham larinya nanti. Jelas ini teman-teman ya. Jadi poinnya, Insyaallah, Ustaz. poinnya itu kalau selama ya antara dia dan mayit itu tidak lewat jalur wanita, maka dia pasti ahli waris. Nah, walaupun kepuruk juga sama. Perhatikan di sini teman-teman. Jadi selain yang kita bunderkan dengan warna merah ini berarti bukan ahli waris karena dia lewat jalur wanita. Contohnya tadi, ya uyut dari jalur ibu, uyut dari jalur nenek, ya, nenek yang merupakan ibunya bapak. Yang ini teman-teman, yang ini ahli waris enggak? Bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa? Karena dia ke mayit ada wanitanya yang ini sehingga dia tidak ahli waris. Ya. Begitupun furu, ya. Ya, furu. Nah, mayit anak perempuan itu kan mayit langsung dengan anak perempuannya, maka anak perempuan ahli waris. Tapi kalau cucu, ya, cucu mayit lewat jalur anak perempuan, ahli waris enggak? Bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa? Karena antara dia dengan mayit ada wanita, yaitu anak perempuan, sehingga tidak termasuk ahli waris. Jadi kesimpulannya, kaidahnya, kalau kita simpulkan, semua yang lewat jalur wanita atau antara dia dengan mayit itu ada wanita, maka tidak termasuk ahli waris kecuali saudara-saudari seibu. Nah, itu satu-satunya yang ahli waris lewat jalur wanita, yaitu saudara-saudari seibu. Dia ke mayit lewat jalur ibu, perempuan, tapi tetap mereka ahli waris. Itu satu-satunya teman-teman. Yang ahli waris melewati jalur wanita ke mayit hanya saudara dan saudari seibu. Selainnya, kalau dia melewati jalur wanita ke mayit, maka tidak termasuk ahli waris. Ya, insya Allah jelas ini teman-teman ya. Insyaallah, Ustaz. Mau tanya, Ustaz? Baik. Ya, itu yang di jalur ibunya mayit itu kan neneknya ya? Iya. Ya, itu ahli waris, Ustaz ya, meskipun lewat jalur Semua ibu kalau ya. dia murni wanita itu ahli waris. Oh, Ibu, gitu terus ya. nenek, terus uyut. Ya, Uyut ya. uyut yang merupakan ibunya nenek, terus ke atas kalau wanita itu nanti ahli waris. Kalau dia murni wanita ahli waris. Tapi kalau dia laki-laki terus ada wanita kemudian mayit, maka dia bukan ahli waris yang laki-laki ini. Kenapa? Karena dia laki-laki lewat jalur wanita gitu. Jelas? Oh, bisa mungkin kandung, Ustaz ya. Kalau itu kan ibu terus nenek, dia langsung ada hubungan darah ya. Kalau ke itu Iya. kan suaminya ya. Yang mana? Yang di atasnya neneknya mayit itu kan kakeknya mayit itu kan dia bukan ada hubungan darah, Ustaz ya. Kakek yang ini. Iya, itu yang itu. Dengan Iya. mayit itu kan tidak ada hubungan darah, Ustaz ya. Dia kan bapaknya ibunya mayit. Ya, hubungan nasab itu dari jalur laki-laki, teman-teman. Walaupun ini termasuk kakek, dia jatuhnya kakek. Kenapa? Kakek dari jalur ibu. Dia kan kakek dari jalur ibu, Mas ya, Ustadz ya. Iya, Ketika Ustaz. dia dari jalur ibu, cuman yang dilihat sekarang dia laki-laki lewat jalur wanita ke mayit, maka tetap dia bukan ahli waris. Walaupun bahasa kita kakek. Jaddah minal bahasa Arabnya. Jad minal ya, kakek dari jalur ibu. Ya, bukan ahli waris. Kenapa? Karena antara dia dengan mayit ada wanita, yaitu ibu ini. Maka bukan ahli waris. Ya. Baik, sekarang bapaknya nenek. Bapaknya nenek ahli waris enggak? Bapaknya nenek.
Bukan, Ustaz. Bukan, Ustaz. Bukan, Ustaz. Bukan. Bukan. Baik yang dari jalur laki-laki atau wanita. Nah, baik jalur wanita, maksudnya dari jalur ibu. Nah, ini kan ibu terus nenek, nenek punya bapak. Nah, bapaknya nenek ke mayit ini kan lewat jalur wanita, maka dia bukan ahli waris. Begitupun ya bapak, nenek, berarti nenek dari jalur bapak. Punya ayah, punya bapak juga, berarti dia apa namanya? Uyut ya. Uyut. Ya. Cuman dia juga bukan ahli waris. Kenapa? Karena dia ke mayit ada wanitanya, teman-teman. Ya, jadi yang dia ke mayit ada wanitanya itu bukan ahli waris. Yang ahli waris itu murni wanita atau murni laki-laki. Jelas insya Allah ya? Insya Allah jelas, Ustaz. Baik. Lanjut Mas Manto. Ya. Siap, Ustaz. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وضابط الإناث الوارثات كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق saja. Zakarun. ذكر مسبوق. Zakarun. Oh ya. Ya. ذكر مسبوق بأنثى كالأم وأم الأم وأم أم الأم وكأم الأب wa ummi Abil ummi ya wa ummi abil abi wa in alau. Nah, sekarang usul yang perempuan. Tadi kan usul yang laki-laki, teman-teman. Usul laki-laki yang ahli waris itu adalah yang tidak ada wanita. Tidak ada wanitanya. Jadi ingat teman-teman, usul laki-laki yang merupakan ahli waris adalah antara dia mayit itu tidak ada wanitanya. Antara dia dan mayit tidak ada wanitanya. Artinya kalau ada wanita antara dia dengan mayit berarti usul yang laki-laki yang bukan ahli waris. Tadi kayak bapaknya nenek dari jalur ibu. Nah ini bapaknya nenek dari jalur ibu. Nah, itu dia ke mayit ada wanitanya, maka dia laki-laki yang bukan ahli waris walaupun termasuk dalam kategori usul. Ini. Sekarang dhabitul inas al-warisat. Berarti sekarang usul perempuan yang merupakan ahli waris. Usul perempuan yang merupakan ahli waris. Yaitu kullu unsa laisa bainaha wa bainal mayyit zakarun masbukun bi unsa. Setiap wanita yang tidak ada antara dia dengan mayit, laki-laki yang didahului oleh perempuan. Artinya apa? Murni wanita. Atau murni laki-laki setelahnya. Iya, murni laki-laki setelahnya. Contohnya, kalum seperti ibu. Nah, ibu langsung ke mayit. Ya, tanpa ada perantara yang lain, dia langsung ke mayit. Kemudian ummil nenek dari jalur ibu, dia ke mayit lewat ibu, murni wanita. Berarti ahli waris. Ummil nah, maksudnya di sini uyut, ya uyut. Ibunya nenek dari jalur ibu, murni lewat jalur wanita, maka ahli waris. Kemudian ummil ab, nenek dari jalur bapak, dia ke mayit murni laki-laki, ya maka ahli waris. Ummi abil ab, ibunya kakek dari jalur bapak murni ke mayit lewat jalur laki-laki, maka dia ahli waris. Intinya poinnya di sini yang jadi patokan antara wanita ini dengan mayit itu tidak ada laki-laki yang didahului, tidak ada laki-laki yang didahului perempuan. Ya, contoh, coba perhatikan di sini teman-teman. Ya. Sekarang kita lagi bahas nenek ya teman-teman. Nah, perhatikan nenek dari jalur ibu. Nenek dan uyut yang dari jalur ibu. Ini uyut, ya. Ini nenek. Nah, nenek ini teman-teman ke mayit murni lewat jalur wanita atau laki-laki yang didahului wanita? Murni jalur wanita, Ustaz. Murni jalur wanita, maka semuanya ahli waris. Nenek ini ahli waris, uyut ini ahli waris. Kenapa? Karena dia ke mayit murni lewat jalur wanita. Kemudian sekarang yang ini,
yang ibunya bapak. Berarti nenek. Nenek dari jalur bapak. Dia ke mayit murni jalur laki-laki. Nah, Ustaz. Nah, maka nenek ini ahli waris. Kemudian ibunya nenek dari jalur bapak. Dia murni ke mayit itu wanita laki-laki. Tidak ada ya wanita terus laki-laki. Maka dia ahli waris juga. Uyut ini. Ya, uyut. Nah, uyut. Nah, jadi intinya teman-teman, ya kalau kita ringkas gini ringkasannya. Jadi nenek yang merupakan ahli waris itu dalam mazhab para ulama ada 3 macam. Ya, kalau dalam mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad itu nenek yang ahli waris pertama itu ummil ibunya ibu, ya ibunya ibu terus ke atas. Berarti yang ini ibu terus ke atas. Di sini juga ibu. Ya, ibu. Terus ke atas yang murni lewat jalur wanita itu ahli waris. Jadi nenek dari jalur ibu terus ke atas murni lewat wanita maka ahli waris, ya. Kemudian al-jaddah allati hiya ummil ab wa in alauna. Nenek yang merupakan ibunya bapak. Ya, ini nenek. Ya, ini yang ini teman-teman, yang ini nenek merupakan ibunya bapak. Ya. Terus ke atas berarti ini ibunya Uyut. Terus ibunya terus ke atas. Jadi perempuan ke bapak terus mayit. Berarti semua perempuan yang lewat jalur bapak ini ke atas selama murni perempuan maka mereka ahli waris. Nenek Uyut lewat jalur bapak semuanya ahli waris. Terus ke atas, ya. Kemudian adalah yang ketiga al-jaddah allati ya ummu abil ab wa in alauna. Ya, nenek yang merupakan ya ibunya kakek. Nah, jadi ibunya kakek. Ibu, kakek, terus bapak mayit. Nah, berarti apa bahasa kita ibunya kakek, teman-teman? Bahasa Indonesianya apa? Ibunya kakek. Itu uyut sama Ustaz. Uyut. Ya. Uyut ya. Uyut tapi lewat kakek ya. Kakek yang merupakan jalur laki-laki, kakek jalur laki-laki. Berarti dia ahli waris terus ke atas juga sama. Ibunya Uyut yang merupakan ibunya kakek. Nah, terus Uyut yang merupakan ibunya kakek terus ke atas itu ahli waris selama murni dari jalur wanita. Nah, ini teman-teman. Jadi intinya nenek yang dari jalur ibu selama murni lewat wanita itu ahli waris. Nenek yang dari jalur bapak selama terus ke atasnya wanita maka ahli waris. Nenek yang merupakan ibunya kakek ya atau Uyut yang merupakan ibunya kakek selama ke atas perempuan murni maka ahli waris juga. Ahli waris ya. Sedangkan dalam mazhab Malikiyah itu ada 2 nenek yang ahli waris. Nenek dari jalur ibu saja, nenek dari jalur bapak saja. Berarti nenek yang merupakan ibunya kakek itu bukan ahli waris dalam mazhab Maliki. Ya, dalam mazhab Hambali aja ibunya kakek itu ahli waris. Ya, ibunya kakek ahli waris. Ya, ibunya kakek dari jalur bapak itu ahli waris dalam mazhab Hambali dan itu masuk dalam kategori nenek. Sedangkan dalam mazhab Maliki cuman 2. Nenek dari jalur ibu aja sama nenek dari jalur bapak aja. Berarti ibunya kakek dari jalur bapak itu bukan ahli waris. Ini dalam mazhab Maliki, ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi itu tidak disebutkan ya secara rinci tapi diberikan kaidah yaitu ma'adlat bi inasin khullas. Setiap yang lewat jalur wanita murni maka dia ahli waris. Kayak ini tadi. Ibunya nenek, ibunya Uyut murni terus ke atas lewat jalur wanita, maka semuanya ahli waris. Itu namanya adlat bi inasin khullas. Murni lewat jalur wanita. Nenek yang murni lewat jalur wanita itu ahli waris dalam mazhab Syafi'i. Ya, kemudian ma'adlat bi dzukurin khullas. Setiap yang lewat laki-laki murni lewat laki-laki. Berarti ibu, bapak, mayit. Nenek, bapak, mayit. Kan dia ke mayit murni lewat laki-laki itu bapak. Nah, maka ahli waris. Kemudian Uyut, nenek, bapak, mayit. Dia
uyut ini ke mayit lewat jalur laki-laki, bapak, berarti ahli waris. Sama juga, ya, ibu, terus uyut, kakek, bapak, mayit. Berarti uyut perempuan ini ahli waris karena dia ke mayit lewat jalur laki-laki murni, ya. Nah, bedanya apa? Ketika kita bahas ini, nanti kan sekarang ibunya uyut laki-laki, teman-teman. Kalau tadi kan kakek kan punya bapak. Nah, sekarang bapaknya kakek ini punya ibu. Ibu ini ahli waris nggak? Pertanyaannya. Yang anak bundar putih. Yang anak kasih warna hijau ini. Ahli waris nggak? Itu Ahli waris, Ustaz. ahli waris, Ustaz. Hah? Ahli waris. Ahli waris, Ahli Ustaz. waris, Ustaz. Ahli waris dalam mazhabnya siapa? Hanafi dan Syafi'i. Kenapa? Syafi'i. Karena Waris. dia ke mayit itu murni lewat jalur Jalur Bapak. bapak. laki-laki. Murni lewat jalur laki-laki, yaitu biinasin ila zukur atau adlat bi zukurin hullas. Dia ke mayit lewat murni laki-laki, bapak mayit gitu. Jadi uyut, kakek, bapak mayit. Dia murni lewat laki-laki, ahli waris. Cuman kalau dalam mazhab Hambali tidak termasuk. Kenapa? Karena terakhir itu adalah ibunya kakek yang terakhir. Berarti Afwan, Ustaz. ibunya, Mazhab Maliki mungkin, Ustaz. mazhab Maliki. Hambali. Mazhab Hambali tidak termasuk. Yang ini yang kita kasih garis, yang kita kasih warna hijau ini, teman-teman. Ini kalau dalam mazhab Hambali nggak termasuk. Karena batas terakhir dari Hambali itu adalah ibunya kakek. Ibunya kakek terakhir. Iya. Berarti di atasnya, nah itu udah nggak termasuk. Ibunya uyut. Nah, ibunya uyut itu nggak termasuk. Ya, nggak termasuk. Dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Maliki justru nggak termasuk. Ibunya kakek nggak termasuk ahli waris. Ya, ibunya kakek nggak termasuk ahli waris dalam mazhab Maliki. Kenapa? Karena yang terakhir itu adalah ibunya bapak terus ke atas atau ibunya ibu terus ke atas. Berarti ibunya kakek dari jalur bapak nggak termasuk dalam mazhab Maliki. Ya. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, selama lewat murni jalur wanita, ahli waris. Kemudian selama dia perempuan terus ke laki-laki, mayit. Nah, seperti ibu uyut lewat jalur bapak. Dan nenek uyut lewat jalur bapak. Ahli waris. Nah, begitupun ya uyut lewat jalur kakek, terus bapak mayit ahli waris. Begitupun ibunya uyut, yang ibunya uyut berarti ibu dari bapaknya kakek gitu maksud kita ya. Ibu dari bapaknya kakek terus ke mayit itu murni lewat laki-laki berarti ahli waris. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman, nenek yang ahli waris itu siapa aja? Siapa yang bisa berikan kesimpulan? Nenek yang ahli waris? Ana Ustaz. Tafadhol. Gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ibu ibu dan nenek dari ibu Nenek dari jalur dan ibu. ke atas itu ahli waris. Ya, berarti nenek dari jalur ibu ya. Nenek dari jalur ibu. Nenek dari jalur ibu ke atas. Ya. Ke atas, ahli waris. Nah. Kemudian yang kedua, nenek dari jalur bapak nenek ke atas. dari jalur bapak, ya. Jalur bapak ke atas, ya. Baik, ke atas. Ahli waris dari jalur ibu. Nah, terus nenek ibunya kakek. Uyut berarti ya. Ibunya kakek dari Uyut dari jalur dari jalur kakek dari bapak. Dari jalur kakek ya, dari bapak ya. Kakek dari bapak. Nah. Baik. Sampai sini. Biar gampang itu kalau di Sunda itu untuk membedakan uyut laki-laki sama perempuan, Pak Uyut sama Mak Uyut, Sat. Masalahnya kita bukan orang Sunda ini, nggak semua orang Sunda. Siap. Baik. Jadi intinya
Uyut dari jalur bapak gitu ya. Iya, Uyut kan insya Allah jelas uyut soalnya dari ini kita jalur lagi bapak. membahas perempuan ya. Iya. Uyut perempuan dari jalur bapak. Nah, atau nenek bahasa kita biar bahasa Indonesia gampang. Nenek. Iya. Nenek dari jalur kakek. Ya, dari bapak. Itu juga ahli waris. Sampai sini aja. Inilah paling Dan banter ya seterusnya teman-teman ya. sih. Ini yang paling banter. Masalahnya belum tentu ibunya Uyut dari kakek dari jalur bapak itu masih hidup. Iya, makanya paling banter itu iman nenek dari jalur ibu aja atau Uyut dari jalur ibu atau ibu dari jalur nenek dari jalur bapak atau Uyut dari jalur bapak. Itu aja yang paling banter masih hidup. Iya, itu yang paling hidup. Kalaupun ada, maka nanti antum kaidahnya kayak gini. Yang murni dari jalur wanita itu ahli waris. Kemudian yang murni dari jalur bapak perempuan ke atas, ya nenek, Uyut terus ke atas, tapi dari jalur bapak semuanya ahli waris, ya. Kemudian yang juga ya ibunya kakek, terus ya ibunya kakek, ibunya kakek terus ke atas selama perempuan murni maka ahli waris. Ya barakallahu fikum. Itu yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Makanya contohnya kal ummi seperti ibu. Nah, ibu kan perempuan. Ibu perempuan. Nah, dia ke mayit langsung maka ahli waris ibu. Ibu ahli waris. Naam. Baik. Kemudian nenek yang merupakan ibunya ibu, ya. Nenek yang merupakan ibunya ibu berarti nenek dari jalur ibu bahasa kita, ahli waris karena dia murni lewat wanita ke mayit. Kemudian ummil berarti Uyut yang merupakan ibunya nenek dari jalur ibu. Nah, itu ahli waris, ya. Kemudian ke ummil ab, ya, seperti ibunya bapak berarti nenek dari jalur bapak. Itu ahli waris. Begitupun Uyut yang merupakan ibunya nenek dari jalur bapak, ahli waris. Ini. Wa ummi abil ab, ya, ibu dari kakek dari jalur bapak. Ibu dari kakeknya bapak gitu. Ibu dari kakeknya bapak. Nah, itu. Dari jalurnya bapak, teman-teman ya. Ibu dari kakek dari jalurnya bapak. Nah, ini juga ahli waris. Terus ke atas. Pokoknya kalau murni perempuan ke mayit berarti ahli waris seperti umil umil ini kan murni perempuan ke mayit, ahli waris. Kemudian perempuan laki mayit. Nah, itu ahli waris juga. Perempuan laki mayit. Nah, itu ahli waris. Yang enggak ahli waris itu antara dia dengan mayit itu ada laki-laki yang didahului perempuan. Mana contohnya? Perhatikan di sini. Kok nggak bisa gerak? Nah, ini. Saya perhatikan teman-teman. Nah. Ini kan ini ibu, ini bapak. Nah, baik. Sekarang perhatikan, bapaknya ibu itu ada ibunya enggak, teman-teman? Ada. Ada. Atau yang inilah. Nah, perhatikan di sini. Ya. Ibu, bapak. Ya. Baik, perhatikan, ini kan ibu, ini ibunya mayit, kemudian ini neneknya mayit, ya. Ini neneknya mayit dari jalur ibu, ini kakeknya mayit dari jalur ibu. Ini kakeknya mayit dari jalur ibu. Nah, kakek dari jalur ibu pasti ada ibunya. Ini yang kita kasih spidol warna ini, hijau. Ini dia ibunya kakek dari jalur ibu. Ahli waris atau bukan, teman-teman? Bukan, Ustaz. Bukan. Bukan. Kenapa? Karena terhalang oleh bapak. Ada laki-lakinya. Dia lewat jalur ibu. Karena laki-lakinya didahului oleh perempuan. Iya. Enggak murni jalur ibu, Ustaz. Enggak murni jalur ibu.
perempuan, jalur tapi wanita, antara perempuan. dia dengan mayit ada laki-laki Ada yang didahului penghalang. perempuan. Perempuan. Ini sama kayak ini juga, ya. Nah, jadi semua yang antara dia dengan mayit ada laki-laki, yang mana laki-laki ini didahului perempuan, ibu ini, ya teman-teman, maka dia bukan ahli waris. Makanya tadi semua yang lewat, semua laki-laki yang didahului perempuan itu bukan ahli waris, atau semua laki-laki yang lewat jalur perempuan ke mayit itu bukan ahli waris. Dan begitupun turunannya ataupun atasannya enggak termasuk ahli waris juga. Nah, kakek ini sendiri ahli waris atau bukan, teman-teman? Kakek yang dari jalur ibu ini? Bukan, Ustaz. Bukan. Maka Bukan, Ustaz. terus ke atasnya juga bukan ahli waris. Paham ya? Ya. Iya, Ustaz. Jadi kakeknya sendiri aja bukan ahli waris, begitupun usulnya ke atas dia bukan ahli waris. Iya. Gitu. Nah, Ustaz. Nah. Baik. Baik. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan? Yang dari jalur bapak gimana? Yang dari jalur bapak. Nenek yang merupakan ahli waris ini, yang kita kasih garis merah ini teman-teman ya. Dia murni wanita, kemudian bapak laki-laki. Ya, laki-laki. Terus mayit. Ya, berarti ahli waris. Ya, karena dia ibunya bapak, kemudian uyut dari jalur bapak, ibunya uyut, ini murni ya. Dia perempuan, terus bapak mayit, maka ahli waris. Ya, kalau ini teman-teman, sekarang perhatikan. Bapaknya nenek dari jalur ibu, ahli waris enggak? Bukan, Ustaz. Bukan, Yang Ustaz. kena kasih spidol warna Bukan, Bukan. Ustaz. Bukan, Ustaz. Kenapa? Karena Ya. antara dia dengan mayit ada Wanita. Wanita. yaitu nenek ini. Antara dia dengan mayit ada Iya. wanita, yaitu nenek. Maka atasnya juga tidak termasuk ahli waris. Ya, berarti yang ini yang kita kasih spidol warna hijau, ini juga enggak termasuk ahli waris. Kenapa? Karena uyut ini atau bapaknya nenek sendiri bukan ahli waris yang di sini. Begitupun atasannya juga bukan ahli waris. Jelas teman-teman ya? Insyaallah. Jelas, insyaallah. Baik. Ada pertanyaan? Karena harus nggak ada. Ya, gimana? Kalau berarti kalau ahli nggak dapat tetap. Kalau Ahli itu satu-satunya yang dikecualikan tadi Syekh kita bilang. Makanya di sini satu-satunya yang ahli waris antara dia dan mayit ada wanita adalah saudara-saudari seibu. Ini. Iya. Jadi satu-satunya yang ahli waris antara dia dan mayit ada wanitanya itu adalah saudara-saudari seibu. Selainnya yang lewat jalur wanita, laki-laki yang lewat jalur wanita itu bukan ahli waris. Ya. Jelas teman-teman ya? Akhirnya di misalkan wa innazalu gitu. Misalnya ahli wa innazalu gitu juga sama ya, tapi enggak, berarti cuman sampai ahli umnya aja. Enggak ada wa innazalu. Furuk ikhwan li enggak termasuk ahli waris. Jadi yang ahli waris itu cuman saudara-saudari si ibu. Furuknya mereka enggak termasuk ahli waris. Berarti paman sama bibinya dari ibu, Ustaz ya? Iya. Iya, paman sama bibinya ibu, Ustaz ya? Paman? Berarti itu jatuhnya paman dan bibi, Ustaz ya? Yang enggak berbicara, mic-nya dimatikan, mohon maaf. Sebentar. Gimana, Syekh? Iya, tadi yang saudara-saudarinya seibu berarti itu paman dan bibinya mayit, Ustaz ya? Bukan, saudara seibunya mayit dan saudari seibunya mayit. Artinya ibunya sama, beda bapaknya. Kayak gini gambarannya, Syekh. Ya, kita gambarkan sebentar. Ini. Misalnya, ini mayit ya, mayit namanya Ahmad ya. Ahmad. Nah, Ahmad ini pasti punya bapak. Ya, bapak.
namanya Ali misalnya. Ya. Dia punya ibu namanya Fatimah. Nah, lahir misalnya juga Zaid. Nah, Zaid ini dengan Ahmad saudara apa namanya? Saudara kandung, Ustaz. Ini saudara kandung, kandung ya teman-teman ya. Kemudian cerai, misalnya Ali dengan Fatimah cerai. Fatimah nikah lagi dengan Khalid. Ya. Kemudian lahir misalnya tadi siapa? Hamzah. Ya. Hamzah dengan Ahmad, mayit ini saudara? Saudara tiri, Ustaz ya. Seibu ya. Saudara seibu. Ya, saudara seibu ini maksudnya saudara seibu, bukan paman. Tapi nah, saudaranya. Tapi beda bapak. Satu ibu, saudara seibu. Nah, saudara seibu ini ke mayit lewat jalur wanita enggak? Iya, lewat jalur wanita, Ustaz. Nah, satu-satunya ahli waris yang dia ke mayit lewat jalur wanita adalah saudara seibu. Ini. Adapun selainnya yang dia ke mayit lewat jalur wanita bukan ahli waris. Apa berarti kalau furuknya ahli atau ukhtun li bukan ahli waris. Bukan ahli waris, Berarti sebatas dan ukhtun li aja yang ahli waris. Furuk mereka tidak termasuk ahli waris. Berarti dihitung mudla ya, Tat ya, mudla bil unsa ya, Tat. Iya. Oh ya, syukran, Tat. Afwan. Baik. Syukran, Tat. Jelas, Tat. Alhamdulillah. Nah, kalau yang lain dibalik itu gimana, Ustaz? Misalkan gimana? misalkan Ibu Fatimah ini meninggal, Bapak Ali ini nikah lagi dengan perempuan yang lain, punya Iya. anak. Itu kan nanti beda saudara sebapak, Ustaz ya. nikah dengan siapa? Aisyah ya. Nah, Ali nikah dengan Aisyah, lahir siapa? Tadi. Zainab misalkan ya, Ustaz. Zainab. Nah, Zainab. Zainab ini nanti saudari sebapak bahasa kita. Uhtun li'ab. Dia ahli waris. Ya. Kenapa? Karena dia ke mayit lewat jalur bapak laki-laki. Nah, lewat jalur laki-laki, Ali. Nah, maka dia ahli waris jatuhnya. Makanya tadi kan semua yang lewat jalur laki-laki ke mayit ahli waris. Semua yang lewat jalur wanita ke mayit, laki-laki yang lewat jalur wanita ke mayit itu bukan ahli waris kecuali ahli saudara seibu. Jelas insyaallah ya? Jelas, Ustaz, insyaallah, Ustaz, jelas. Baik. Nah, selanjutnya dibaca Mas Manto. Selesai pembahasan tentang usul. Sekarang furuk. Ya, bismillah. Al-furu'u hum auladul mayyiti wa auladul abna'i wa in nazalu fa auladul mayyiti al-ibnu wal bintu wa auladul abna'i tabnil libni wa bintil libni. Baik, sekarang furuknya mayit. Furuknya mayit itu siapa? Auladul mayit, anak-anaknya mayit. Jadi furuk itu anak-anaknya mayit, teman-teman. Furuk itu adalah anak-anaknya mayit. Nah, wa auladul abna, dan anak-anaknya mayit yang laki-laki. Jadi anak dari anaknya mayit yang laki-laki. Auladul abna. Ya. Misalnya auladul mayit iban wal bint. Ya. Ibnun bintun, anak laki-laki, anak perempuan ahli waris. Kemudian cucu, ya. Cucu dari anak laki-laki. Auladul abna itu cucu dari anak laki-laki. Ya. Ka ibnil ibni wa bintil ibni. Adapun cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Makanya ini teman-teman. Perhatikan di sini mayit. Nah, ini mayit. Kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini ahli waris enggak? Ahli waris, Ustaz. Ahli waris karena dia langsung ke mayit. Nah, anak perempuannya mayit ahli waris enggak? Ahli waris, Ustaz. Ahli waris. Sekarang anak laki-laki punya anak lagi, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ahli waris? Ahli waris. Ahli waris karena ke mayit murni laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ahli waris, Ustaz. Ahli waris. Kenapa? Karena dia ke mayit lewat laki-laki. Ya, laki-laki.
Sekarang cucu laki-laki dari anak perempuan. Bukan ahli waris. Tidak, Ustaz. bukan. Bukan. ahli waris. Bukan. Kenapa? Karena antara dia dengan mayit ada Ada perempuan. perempuan. Anak. Ada Perempuan. perempuan ini. Maka bukan ahli waris. Ya, cucu perempuan dari anak perempuan. Bukan Bukan ahli juga. Ahli waris. waris. Bukan juga. Ahli waris. Karena apa? Karena antara dia dengan mayit ada perempuan. Makanya teman-teman, Perempuan. kaidahnya semua yang lewat jalur laki-laki itu ahli waris. Semua yang lewat jalur wanita, ya, selain nenek murni, ya selain nenek tadi, ya kan nenek kan lewat jalur wanita ya. Nenek dari jalur ibu itu lewat wanita. Selain nenek dari jalur ibu dan selain saudara seibu, ya itu bukan ahli waris. Ya, pokoknya yang dia ke mayit lewat jalur wanita, selain nenek dari jalur ibu dan selain saudara seibu, maka tidak termasuk ahli waris. Ya, barakallahu fikum. Lanjut Mas Manto. Al-Hawashi. Siap, Ustaz. Iya, enggak, Ustaz, yang wadhabitul furu' belum. Nah, Ya, wadhabitul furu'i al-warithina kullu far'in laisa bainahu wa bainal mayyiti untha. Nah, ini Kalibni penting teman-teman. wal Ini binti. patokannya. Ya, patokannya ini. Jadi setiap ya keturunan mayit yang antara dia dengan mayit itu tidak ada wanitanya, maka ahli waris. Ya, jadi setiap keturunan mayit yang antara dia dengan mayit itu tidak ada wanitanya, maka ahli waris. Artinya kalau ada wanita tidak termasuk ahli waris. Kita tambahkan. Misalnya ya anaknya cucu ini. Perhatikan teman-teman. Anak laki-laki punya anak perempuan, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan ini punya anak laki-laki. Ya. Ahli waris kah? Bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa? Karena ada perempuan di situ, Ustaz. Perempuan. Karena antara dia dengan mayit ada perempuannya. Yang ini. Ya, berarti tidak termasuk ahli waris. Ya. Yang ahli waris itu murni laki-laki, ya. Murni laki-laki. Ketika antara dia dengan mayit itu ada jalur wanitanya, maka tidak termasuk ahli waris. Ya. Kalau misalnya di sini ada anak perempuan, ya, teman-teman. Ini mayit punya anak laki-laki, ya. Kemudian anak laki-lakinya mayit punya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, cucu laki-laki ini punya anak perempuan. Ahli waris kah? Ahli waris, Ustaz. Ahli Ahli waris. waris. Nah, dia termasuk ahli waris. Kenapa? Karena dia ke mayit murni laki-laki. Laki-laki. Ya, makanya di kaidahnya tadi setiap keturunan yang antara dia dengan mayit ada wanitanya, maka tidak termasuk ahli waris. Tidak termasuk ahli waris. Karena antara dia dan mayit ada wanitanya. Berarti murni laki-laki, keturunan itu yang ahli waris, teman-teman. Jadi murni dari jalur laki-laki. Keturunan yang ahli waris itu adalah yang murni dari jalur laki-laki. Jelas insya Allah ya? Jelas, insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Baik. Ustaz. Terus Al-Hawashi. Al-hawashi wa hum aqaribul mayyiti min jihati abihi au jaddihi. Nah, ini perhatikan teman-teman. Aqaribul mayyit. Jadi hawashi itu, perhatikan yang namanya hawashi. Sebentar Mas Manto. Ini sangat penting. Siap. Itu dari sisi bapak, teman-teman. Ingat ya, hawashi itu adalah kerabat mayit dari jalur bapaknya. Dan dari jalur kakek yang merupakan bapaknya bapak. Ini. Ya. Jadi hawashi itu siapa? Kerabat mayit yang dari jalur bapaknya mayit atau dari jalur kakeknya mayit yang merupakan ayahnya bapaknya mayit. Nah, berarti kalau kita gambar itu nah, saya perhatikan teman-teman. Nah, di sini misalnya kita gambarkan. Di sini Zaid ya. Zaid teman-teman. Nih. Nah, Zaid nanti kan punya bapak. Ya. Bapak namanya Ali. Ya. Punya kakek. Ya. Kakek namanya Ahmad. Nah,
Nih, nah bapak ini punya saudara, ya, saudara. Karena ada nenek juga di sini, nenek, ya. Berarti saudara misalnya namanya Alan gitu ya, namanya Alan. Berarti dia saudara apa di sini jatuhnya? Ali dengan Alan ini saudara apa? Kan? Saudara Kandung. Ustaz. Ya, saudara kandung. Nah, kalau dia ke mayit jatuhnya apa teman? Paman Ustaz. Paman. Nah, jadi paman dari jalur bapak. Ini paman dari jalur bapak. Nah, tayyib. Ini. Ya. Jadi ini yang ahli waris. Jadi kerabatnya mayit yang dari jalur bapak. Entah itu saudaranya bapak atau paman bahasa kita. Ya. Dan keturunannya juga. Tapi selama jalur laki-laki murni. Misalnya paman ini punya anak namanya Khalid. Ya. Khalid ini ke mayit jadi apa? Ke Zaid Sepupu Ustaz. sepupu. Nah, sepupu. Ini juga ahli waris sepupu. Kenapa? Karena dia ke mayit murni lewat jalur laki-laki. Ini hawashi namanya ke samping teman-teman. Ya. Atau contoh lain misalnya Ahmad ini ya si Ahmad nikah lagi teman-teman. Ya. Nikah lagi dengan Fatimah. Lahir misalnya Hamzah. Nah, Hamzah dengan Ali itu sebagai apa? Saudara sebapak Ustaz. Saudara sebapak. Ya, saudara sebapak. Berarti ke mayit jatuhnya apa Hamzah? Itu bapak Paman juga. paman. Paman sebapak namanya teman-teman ya. Paman sebapak. Punya anak namanya namanya siapa ya? Susah nyari nama. Hisham misalnya ya. Nah, Hisham ke mayit ke Zaid. Mantap apa Ustaz? Ya. Sepupu. Sepupu juga. Sepupu tapi sepupu dari jalur paman sebapak. Nah, ini semuanya ahli waris teman-teman ya. Semuanya ahli waris. Kenapa? Karena dia kerabat mayit dari jalur bapak dan dari jalur kakeknya mayit yang merupakan bapaknya bapak tadi. Ya, Ahmad ini bapaknya Ali. Ya, berarti kakeknya mayit. Semua yang dari keturunan kakeknya mayit atau dari kerabatnya bapak seperti saudaranya bapak, nah itu ahli waris. Ya. Bahkan termasuk di sini misalnya bapak ini juga punya anak namanya Manto. Nah, Manto ahli waris enggak? Nih, si Ali punya anak namanya Manto. Ahli waris. Manto ke Zaid jadi apa? Ikhwah. Ikhwah, saudara Saudara kandung. kandung. Misalnya kalau ibunya sama, kalau ibunya beda, Sebapak. Jadi semua kerabat mayit yang dari jalur bapak itu ahli waris. Ya. Jelas insya Allah teman-teman ya. Itu harus laki-laki ya, Sat? Hah? Itu harus laki-laki ya kan anaknya? Iya harus laki-laki. Harus dari laki-laki. Ya. Enggak ada kecuali nanti uhtun ya. Uhtun syakikoh saudaranya mayit yang dari jalur bapak kayak ini. Sebentar. Itu yang laki-laki tadi. Nah, ini. Tadi kan Zaid, teman-teman, ya, pasti punya bapak. Punya ibu. Nah. Ini lahir misalnya Fatimah. Fatimah ini ke Zaid sebagai apa? Saudara kandung. Saudari. Ya, saudari Ya. kandung. Nah, dia kan perempuan. Dia ahli waris. Kenapa ahli waris? Karena perempuan yang lewat jalur laki-laki. Jelas ya? Iya. Kemudian juga misalnya ada Ahmad di sini. Ahmad ke Zaid sebagai apa? Saudara kandung. Saudara juga. Ahli waris enggak? Ahli waris. Ahli waris. Ahli Nah, waris. keturunannya misalnya Hamzah
Hamzah ahli waris enggak? Masih Ahli ahli waris waris. nanti. Ahli Ahli waris. waris. Kalau keturunannya Fatimah, misalnya namanya ya Khalid. Khalid ahli waris enggak? Bukan Ustaz. Bukan. Kenapa bukan? Ada Karena perempuan antara gitu, dia antara, ke ya. mayit lewat Lewat jalur perempuan. lewat jalur perempuan. Ada wanitanya. Sehingga Khalid tidak termasuk ahli waris. Jelas insyaallah ya? Oh, jelas. Baik. Oh, salah. Barakallahu fikum. Lanjut. Mana Ustaz? Iya. Ya, Nah. yang ini tadi yang Faqaribul mayyit min abihi. wa bani. Oh, iya, apa? Faqaribul mayyit min Maqaribu, iya. abihi. Ya, fa aqaribul mayyiti min abihi hum al-ikhwatu wal akhwatu. Nah, Wa ini jadi aqaribul mayyiti semua min jihati saudara dan saudari yang semua saudara dan saudari kandung mayit, teman-teman ya, ahli waris. Atau saudara dan saudari sebapaknya mayit itu ahli waris karena dia kerabat dari jalur bapak namanya. Terus wa aqaribul mayyiti min jihati jaddihi humul a'mamu. nah, jadi kerabat yang dari jalur kakeknya mayit yang merupakan bapaknya ayah itu paman, ya, paman. Saudaranya bapak gitu teman-teman. Saudaranya bapak, paman. Paman kandung, paman sebapak, kemudian keturunan mereka selama laki-laki ke bawah itu ahli waris. Ini yang kemarin kita gambarkan di sini dengan ini, ya. Kalau di sini kemarin di sini teman-teman perhatikan, ya, kita ulangi, anak laki-laki kemayitkan murni laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah selama laki-laki lewatnya. Ya, kemudian saudara kandung mayit, saudara sebapaknya mayit. Itu karena dia kerabat dari jalur bapak, ya. Jadi saudara kandung, saudara sebapak itu kerabat dari jalur bapak, maka ahli waris. Ya. Kemudian keponakan kandung, ya, keponakan kandung maksudnya anak saudara kandung. Nah, itu kan kerabat lewat jalur bapak juga namanya ahli waris. Keponakan sebapak, anak saudara sebapak. Nah, itu kan dari jalur bapak juga, maka ahli waris. Paman kandung, itu saudara kandung ayah, berarti kerabat dari jalur kakek. Ini kerabat dari jalur kakek, kakeknya mayit yang merupakan saudara kandung ayahnya mayit, maka ahli waris. Paman sebapak, berarti kerabat dari jalur kakek jatuhnya. Dia juga ahli waris. Sepupu kandung, kerabat dari jalur kakek jatuhnya, ahli waris. Sepupu sebapak, ya, kerabat dari jalur kakek juga ahli waris. Ya, jadi ini aja yang namanya hawashi ahli waris ini cuman ini. Kalau antum tidak bingung dengan dobitnya, apal aja. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, keponakan kandung, keponakan sebapak, keponakan paman kandung, paman sebapak, sepupu kandung, sepupu sebapak, itu hawashi yang merupakan ahli waris. Kenapa? Karena mereka dari jalur bapak dan dari jalur kakek laki-laki gitu. Baik. Lanjut Mas Manto. Nah. Mana ya? Dari mana tadi ya? Oh iya. Dhabitul dzukur. Dhabitul dzukuri wal warisina minal hawashi kullu dzikrin zakarin adla ilal mayyit kullu bizakar. dzakarin adla ilal mayyiti bidzakarin. Nah, fal ini penting, hawashi teman-teman. humul Ini kaidahnya. Setiap laki-laki yang lewat mayit, yang ke mayit lewat laki-laki. Ya, setiap laki-laki yang ke mayit lewat laki-laki. Itu hawashi yang ahli waris. Berarti kalau dia lewat perempuan, ya misalnya paman dari jalur ibu, ahli waris enggak teman-teman? Bukan. Paman dari jalur ibu enggak Ustaz. Bukan. Ya, karena dia ke mayit lewat jalur wanita. Saudara wanita. Ibu, saudara ibunya mayit, ahli waris enggak? Bukan. Bukan juga bukan. Bukan, ya. Pamannya ibu, ahli waris enggak? Bukan juga. Ustaz.
Ya, sepupu dari jalur ibu, Bukan. Bukan juga. keponakan dari jalur ibu. Nah, ini yang antum tanyakan Bukan tadi juga. Ustaz Taufik. Ya, Bukan juga, bukan. urun ikhwah li itu kan keponakan jatuhnya ya. Anak saudara seibu itu keponakan jatuhnya. Nah, keponakan dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Jelas insya Allah ya. Ya. Jadi semua yang kerabat dari jalur ibu itu tidak termasuk ahli waris. Ya. Yang ahli waris itu kerabat dari jalur bapak aja. Ini. Baik. Nah. Ayo dibaca Mas Manto. Ya, Ustaz. Terus sampai mana, Ustaz ya? Oh ya. Fal hawashi humul ikhwatu wa abna'uhum wa in nazalu wa hum al akhu syaqiqu wa ibnul akhi syaqiqi wal ibnul akh syaqiq ya wal akhu liabin wa ibnul akhi liabin. Jadi hawashi itu ikhwah. Liabin ya, betul. Ya, hawashi itu ikhwah, semua jenis saudara itu ahli waris. Semua jenis saudara mayit ahli waris. Dan kemudian anak-anaknya saudara. Ya, siapa mereka? Jadi saudara kandung ahli waris. Kemudian sepupu keponakan. Keponakan ya, keponakan, anaknya saudara kandung, keponakan kandung ahli waris. Saudara sebapak ahli waris, keponakan sebapak ahli waris. Kemudian saudara seibu juga ahli waris. Tapi keponakan dari saudara seibu tidak termasuk ahli waris. Ya, kenapa? Karena dia masuk kerabat dari jalur wanita gitu. Jelas ya? Jadi satu-satunya kerabat dari jalur wanita yang ahli waris itu siapa? Saudara ibu. Saudara seibu aja. Jadi Saudara ibu. Ya, itu satu-satunya kerabat mayit yang dari jalur ibu yang merupakan ahli waris dari hawashinya, itu maksudnya adalah saudara seibu saja. Ya, dan saudari seibu. Adapun keturunan mereka tidak termasuk ahli waris. Ya. Jelas ini teman-teman ya? Jelas. Kemudian Jelas, Ustaz. al-amam wa abna'uhum wa in nazalu. Anda baca ya. Paman dan anak keturunan mereka. Ya, paman itu dalam bahasa Arab berarti dia jalur bapak. Kalau dari jalur ibu bahasa Arabnya khalah, teman-teman. Khalah. Ya. Khalatun, khalun. Khalun itu berarti paman dari jalur ibu. Kalau khalatun bibi dari jalur ibu. Nah, kalau amam, am itu paman dari jalur bapak. Ammatun bibi dari jalur bapak. Nah, tapi yang ahli waris itu adalah paman dari jalur bapak aja. Paman dari jalur bapak. Kemudian anak-anak mereka. Ya, anak laki-laki mereka. Ya. Berarti anak perempuannya enggak termasuk. Anak laki-lakinya aja. Maka sepupu laki-laki. Dan sepupu laki-laki. Yaitu yang ahli waris. Kalau sepupu perempuan, ahli waris enggak? Bukan, Ustaz. Bukan, Ustaz. Bukan. Ya, makanya di sini yang ahli waris itu am syakik, paman kandung, berarti saudara kandungnya bapak itu. Ibnul am syakik, sepupu kandung. Ya. Sepupu kandung yang laki-laki. Kalau bintul am syakik, sepupu kandung tapi perempuan, enggak termasuk ahli waris. Karena yang ahli waris itu harus sepupu kandung laki-laki. Kemudian am li'ab, paman sebapak. Ya. Dan ibnul am li'ab, sepupu kandung laki-laki, ya sepupu sebapak laki-laki. Ini. Ya. Baik. Kalau gambarnya tadi kayak gimana ya? Kayak ini tadi ya. Ini. Agak berantakan jadinya. Biar lebih rapi. Berarti dia ke samping. Zaid. Nah, ini ibu dan bapaknya. Nah, ya. Kemudian
Dari keduanya ini lahir misalnya Ahmad dan Fatimah. Nah, Ahmad dan Fatimah ahli waris ya teman-teman? Ahli waris. Ahli waris. Kandung. Kenapa? Kandung. Saudara kah? Kandung. Ya. Kemudian si bapak ini nikah dengan Zainab. Ya. Lahir misalnya Ali dan Siti. Nah, misalnya. Ali dan Siti ahli waris enggak? Ahli waris, Ustaz. Kenapa? Ini Saudara kandung. adik kandung. Ini Bapak. Kandung. Bapak. Ya. Saudara-saudari sebapak. Baik. Nah, keturunan mereka ahli waris enggak? Keturunan kandung? Ahli waris. Yang mana? Yang ini ada Dari ya? yang laki-laki. Keturunan Ahmad. Keturunan laki-laki. Ya. Keturunannya yang ahli waris. Kalau Fatimah? Keturunannya Bukan. ahli waris enggak? Bukan. Kenapa? Karena dia kemayit ada wanita. Ada wanita. Ya. Keturunan ahli waris enggak? Ahli Ahli waris. waris, Ustaz. Ahli waris. Nah, keturunan ahli waris. Kalau keturunan Siti? Bukan. Bukan, karena dia kemayit ada wanita. Baik. Nah, sekarang kita naik ke atasnya sekarang, teman-teman. Bapaknya mayit pasti punya bapak juga. Ya, berarti bahasa kita kakek. Nah, kakek ini punya anak juga. Ya. Anak. Ya, anak laki-laki. Namanya Hamzah. Hamzah ini posisinya kemayit jadi apa? Pamannya, Ustaz. Paman. Ahli waris enggak? Ahli waris. Ahli waris. Nah, kalau paman ini punya putri, namanya Aisyah. Aisyah ahli waris enggak? Bukan. Bukan. Karena dia sepupu perempuan. Sepupu perempuan. Yang ahli waris itu sepupu laki-laki. Insya Allah dapat dipahami, insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Ya, asnaful warisin. Udah. Sebelum masuk, Ana konfirmasi, Ustaz, takut salah paham tadi yang mengenai wa yudhofu ilaihim al-akh li Apakah Ya. masuk juga al-ukh li Ustaz? Termasuk. Nah, termasuk. Ya, termasuk. Nah. Al-ukhtun li termasuk. Tapi dia penmasuknya ini. Al-hawashi minal inas. Dhabitul inas yang belum kita baca yang paling bawah. Ana garisi ya. Yang ini. Nah, al-ahwat. Nah, al-ahwat itu semua jenisnya. Mau kandung, mau sebapak, mau seibu ahli waris. Cuman bedanya apa? Keturunan mereka tidak termasuk ahli waris. Keturunan ahwat itu enggak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris itu adalah keturunan saudara sekandung, saudara sebapak. Adapun keturunan saudara seibu ahli waris enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia masuk kerabat dari jalur wanita, ahli Jelas insyaallah ya? Jelas. Nah, kita selesaikan ini sekarang macam-macam warisan. Ayo Mas Manto dibaca. Siap, Ustaz. Ustaz. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المبحث الثالث أصناف الورثة. Ya, warasati. Asnaful warasati thalathatun. Al-ula warisun bil fardi wa huwa alladhi yarisu nasiban muqaddaran syar'an kaman yarisu ar-rubu'i. Ya, Ustaz. Biar cepat Mas Santo. Besok antum baca, persiapkan dulu ya. Giliran antum besok baca. Saya perhatikan. Asnaful warathah salah satu, teman-teman. Macam-macam sistem pembagian warisan di dalam Islam itu ada 3. Jadi sistem pembagian warisan dalam Islam itu ada 3. Pertama, warisun bil fardi. Orang yang mendapatkan warisan dengan
jatah yang telah ditetapkan kadarnya. Itu namanya waris bil fardi. Ahli waris yang mendapatkan jatah yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikenal dengan warisun bil fardi atau ashabul furud bahasa kita. Ashabul furud, ya. Makanya saya mengatakan mereka adalah yang mewarisi jatah yang telah ditetapkan secara syariat. Seperti ada yang mewarisi seperempat, ada yang mewarisi setengah, ada yang mewarisi seperlapan, ya, sepertiga, 2/3, 1/6. Nah, ini jatah-jatahnya telah ditetapkan secara syariat berapa kadarnya. Maka mereka namanya ashabul furud atau warisun bil fardi, yaitu yang mewarisi dengan sistem fard, ya, yaitu jatahnya telah ditetapkan kadarnya secara syariat, ya. Kemudian yang kedua namanya warisun bit ta'sib, yaitu yang mewarisi dengan sistem sisa. Jadi dapatnya sisa, enggak ditentukan kadarnya oleh syariat. Berapapun sisa itu yang diambil, gitu. Nah, itu yang diambil. Itu namanya warisun bit ta'sib, yaitu mereka yang mewarisi tanpa ya takdir, tanpa ditentukan kadar jatahnya. Karena mereka mengambil sisa saja, ya. Nah, ini namanya asobah, ya, yaitu orang-orang yang mewarisi dengan sistem asobah, dengan sistem sisa. Ya. Farubama akhadha jami'al mal. Kadang mereka bisa mengambil semua harta. Ya. Ketika mayit mati, meninggalkan anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki saja. Jadi hartanya buat siapa, teman-teman? Baitul mal. Nah, kalau ada kasus misalnya, perhatikan. Nih. Mayit, ya, mayit mati, meninggalkan anak laki-laki, saudara kandung, ya, paman, ya, paman kandung. Nah, harta buat siapa? Anak laki-laki. Diambil semua oleh anak laki-laki. Ahadzal mal jami'an. Kenapa? Karena dia yang paling berhak di sini. Ya. Nah, anak Karena dia laki-laki itu anak tidak ada laki-laki. kadarnya berapa. Ya, tapi dia mengambil dengan sistem sisa. Ketika nggak ada ashabul furud, nggak ada yang mewarisi dengan ashabul furud, saudara kandung itu asobah, paman kandung itu asobah, tapi yang paling berhak adalah anak laki-laki. Maka semua harta diambil anak laki-laki. Itu makna dari akhadzal mal jami'an. Kadang dia mengambil semua harta. In lam yujad ma'hu sahibu fardin. Ketika nggak ada ashabul furud bersamanya. Ya, jadi kan semua asobah tadi. Ya, dia ashabul furud aja. Nggak ada di sini. Semua tadi asobah, nggak ada ashabul furudnya. Maka anak laki-laki ngambil semua harta. Au aqal min dzalika in warasa ma'ahu sahibu fardin, atau bisa mendapatkan yang harta yang lebih dikit, teman-teman. Contoh, ya, perhatikan teman-teman. Ya. Contoh, mayit mati, ya, meninggalkan suami, ya, suami, kemudian saudari, Itu mic-nya Afwan. saudara. Nah, perhatikan teman-teman, mayit meninggalkan suami, kemudian misalnya ibu, ya, kemudian saudari seibu, kemudian baru di sini misalnya ini saudari seibu nggak dapat berarti karena ada ahli waris yang berhak. Ya, dapat deh. Saudari seibu. Nah, seibu. Kemudian paman mayit. Nah, suami di sini dia dapat setengah, teman-teman, karena nggak ada anaknya mayit. Ibu dapat 1/3. Nih, saudari seibu dapat 1/6. Paman dapat sisa. Ya. Lihat asal masalahnya 6, ya, penyebutnya atau pembaginya 6. Suami dapat 3, ya. Ini dapat 2, dapat 1. Habis nggak, teman-teman? Habis, Ustaz. Habis. Nah, Habis. itu dia nggak dapat apa-apa. Itu ada kalanya dia nggak dapat apa-apa, ada kalanya dapat sedikit, ada kalanya dapat banyak yang mewarisi dengan sisa itu tadi. Kalau lagi untung banyak,
Ya. Kalau lagi nggak untung, ya bisa dapat dikit atau bisa nggak dapat sama sekali. Contohnya kayak ini. Ya, paman nggak dapat sama sekali karena harta udah habis diambil oleh ashabul furud. Ya, itu makna dari perkataan penulis di sini. Kadang dia mengambil sedikit dan kadang malah nggak dapat apa-apa. Ini ya. Kalau contoh yang mengambil sedikit, misalnya mayit ya, meninggalkan istri, ya, kemudian ibu, kemudian anak perempuan, ya, kemudian baru saudara kandung, ya, saudara kandung mayit. Ini dapat 1/8, ini dapat 1/6, ini dapat setengah, ya. Maka asal masalahnya atau pembagiannya 24. 24 bagi 8 berapa? 3. 24 bagi 6 4 ya. Nah, 24 bagi 2 12. 12. Ya, ya. Baik. Nah, sisa berapa? Sisa 7, Ustaz. 7, masih banyak ya. 7 masih banyak ini. Masih banyak. Ya. Afwan, Kalau 5, kita Ustaz. tambahkan misalnya cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6 ya. Dapat 1/6. Sisa Berarti 5, dapat Ustaz. 5, 1/6. Ustaz. 5. Sisanya 5, Ustaz. Oh, 5 tadi. Ya, 5 5. lumayan banyak. Lumayan banyak kan? Masih banyak lah dapatnya. Ya, masih banyak. Ya. Kalau kita tambahkan cucu perempuan dapat 1/6. Ya. Cucu perempuan dapat 1/6. Berarti dia 4. Ya, sisa berapa teman-teman? 1, Ustaz. 1. Dikit kan dapatnya? Dikit. Nah, itu. Jadi ada kalanya untung besar, ada kalanya dapat dikit, ada kalanya nggak dapat sama sekali. Orang yang mewarisi dengan sistem asobah. Karena dia dapatnya sisa gitu. Kalau sisanya banyak, ya berarti dapat banyak. Kalau sisanya sedikit, ya sedikit. Kalau nggak ada sisa sama sekali, ya nggak dapat. Nah, itu yang mewarisi dengan sistem asobah seperti itu. Ya. Makanya fal baqi laisa muqaddaran, yang namanya sisa itu nggak ada kadarnya. Ya, kadarnya yang nggak ada kadarnya, nggak ada kadar tertentunya yang namanya sisa. Ya. Nah, ada kalanya banyak, fayakilla, ada kalanya banyak, wayaksur, ada kalanya ya, fayakilla ada kalanya sedikit, wayaksur ada kalanya banyak. Bihasabil baqi ba'da ashabil furud, tergantung sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang mengambil dengan sistem fard, ya. Jadi ini teman-teman, ahli waris pertama itu sistem fard, ahli waris kedua itu sistem taksib. Ya, jadi yang dikedepankan itu apa? Berikan dulu bagian kepada yang mewarisi dengan sistem fard. Kalau ada sisanya baru itu diberikan kepada yang mewarisi dengan sistem taksib. Berdasarkan hadis Nabi, alhiqu al-faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar. Berikan dulu bagian kepada ashabul furud sesuai dengan kadar dan jatah yang telah ditetapkan secara syariat. Fama baqiya, maka apa yang tersisa setelahnya itu diberikan kepada asobah yang paling berhak, ya. Asobah yang paling berhak ini. Kemudian yang ketiga itu yang mewarisi dengan sistem rahim. Nah, dia itu apa? Dia bukan ahli waris, teman-teman. Ya, dia bukan ahli waris, tapi dia dapat jatah ketika nggak ada ashabul furud, ketika nggak ada asobah. Ya. Jadi dia kerabat mayit yang bukan ahli waris. Dapatnya kapan? Ketika nggak ada ashabul furud, ketika nggak ada asobah. Ya, contohnya, ini. Contohnya, ya, jadi ini 3 kelompok ahli waris. Harta dibagi berurutan, teman-teman. Ini 3 kelompok ahli waris, di harta dibagi berurutan. Pertama, ashabul furud. Berikan dulu bagian ashabul furud. Mereka adalah yang dapat jatah dengan kadar yang telah ditetapkan secara syariat, itu ashabul furud. Baru setelah diberikan bagian ashabul furud, kalau ada sisa diberikan kepada asobah. Diberikan kepada asobah, yaitu mereka yang mendapatkan sisa ya setelah diberikan bagian ashabul furud. Nah, yang ketiga itu zawil arham. Ya. Siapa mereka? Mereka yang dapat bagian jika tidak ada ahli waris.
Ya, maksudnya tidak ada ashabul furud, tidak ada asobah. Baru zawil arham ini dikasih. Contoh, ya contoh pertama. Ya contoh pertama itu untuk ashabul furud. Mayit meninggalkan suami, saudari kandung, paman kandung. Nah, ashabul furud itu suami dan saudari kandung, masing-masing dapat setengah. Ya, penyebutnya 2. Ya, masing-masing dapat 1, sisa nggak ada, habis. Berarti rugi paman kandung di sini karena nggak ada sisa. Kemudian contoh asobah misalnya yang ada, yang dia dapat istri, anak perempuan, ibu, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat setengah, ibu dapat 1/6, cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat sisa. Ya, penyebutnya 24. 24 bagi 8 3, 24 bagi 2 12, 24 bagi 6 4, sisa 5. Nah, berarti di sini cucu mendapatkan asobah sisa yaitu 5. Setelah diberikan terlebih dahulu bagian ashabul furud. Nah, contoh yang zawil arham itu adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan ahli waris enggak? Bukan, Ustaz. Bukan. Karena antara dia dengan mayit ada perempuan, ya. Paman kandung dari jalur ibu. Ahli waris enggak? Paman kan. Bukan. Bukan. Semua kerabat dari jalur wanita itu bukan ahli waris ya. Bibi dari jalur ayah. Kerabat wanita dari jalur laki-laki. Ahli waris enggak? Ahli waris. Ahli Enggak. waris, Ustaz. Yang ahli Bukan, waris bukan, itu teman-teman bukan. kerabat Laki-laki. laki-laki. Oh iya, iya. Bukan, Iya, Sat. Bukan. Bukan. Jadi bibi dari jalur ayah. Ya kan yang ahli waris am tadi, amam, paman-paman. Kalau bibi berarti dia enggak ahli waris. Di sini perhatikan enggak ada ashabul furud, enggak ada asobah di sini. Semuanya zawil arham. Nah, baru mereka dapat jatah. Ketika enggak ada ashabul furud, ketika enggak ada asobah. Berarti zawil arham di contoh ketiga ini dapat jatah karena enggak ada yang menghalangi. Enggak ada ashabul furud, enggak ada asobah. Bagaimana caranya? Lihat jalurnya. Cucu laki-laki dari anak perempuan ke mayit lewat jalur siapa? Anak Perempuannya, Ustaz. anak perempuan. Nah, paman dari jalur ibu ke mayit lewat siapa? Ibunya, Ustaz. Ibu. Ya kan, ibu. Nah, bibi dari jalur ayah ke mayit lewat siapa? Ayahnya, Ustaz. Ayah. Nah, nanti anak perempuan itu kan jatahnya setengah. Ibu itu kalau ada anak-anak jatahnya 1/6. Ayah itu kalau ada anak dapat jatahnya 1/6, kalau ada sisa diambil ayah. Ya. Maka nanti penyebutnya 6, 6 bagi 2 3 untuk cucu dari laki-laki dari jalur perempuan tadi dapat 3, kemudian paman dari jalur ibu dapat 1, paman dari bibi dari jalur bapak dapat 1 plus ada sisa 1 jadi 2. Ya. Nah, untuk memberikan zawil arham itu caranya seperti ini. Lewat jalur siapa dan berapa bagian jalurnya. Itu. Nanti kita lebih detail ada pembahasan cara membagi warisan untuk zawil arham. Ya, cuman jarang teman-teman ya mayit nggak punya ahli waris itu jarang. Ya. Nah, ini. Jadi ini 3 macam cara 3 macam kelompok ahli waris di dalam Islam, yaitu ashabul furud, mereka yang mendapatkan dengan jatah yang telah ditetapkan kadarnya, kemudian asobah, mereka yang mendapatkan sisa setelah terlebih dahulu diberikan kepada ashabul furud, kalau ada sisa baru mereka ngambil. Ketiga, zawil arham, yaitu mendapatkan ketika tidak ada kelompok pertama dan kelompok kedua ini. Ya, wallahu alam. Ya. Ini selesai kita pembahasan tentang macam-macam ahli waris. Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau antum bingung untuk pelajaran malam ini, rujuk pada pelajaran sebelumnya. Cukup antum hafalkan yang ini. Ya. Cukup antum hafalkan al-warisun minar rijal, al-warisun minal inas, maka tidak perlu antum menoleh kepada dobit-dobit tadi. Kalau antum hafal ya ahli waris dari kalangan laki-laki ini, ya, kemudian ahli waris dari kalangan wanita yang ini, maka untuk pelajaran malam ini di skip aja karena sudah terkumpul di sini kesimpulannya. Tinggal antum cek aja di tabel ini, dia ahli waris atau bukan. Kalau dia ada di tabel wanita,
Nah, berarti dia ahli waris. Kalau ada di tabel yang laki-laki, berarti dia ahli waris. Jika tidak ada, maka termasuk zawil arham biasanya. Termasuk zawil arham. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini selanjutnya nanti kita akan mulai cara menghitung nanti ya. Ya, untuk pelajaran selanjutnya udah masuk ke bab cara menghitung. Tapi terlebih dahulu harus diketahui furud muqaddarah itu apa aja, ya. Bagian-bagian jatah-jatah yang ditetapkan secara syariat itu berapa aja. Nah, kemudian untuk siapa aja, baru nanti cara menghitungnya. Cara menghitungnya. Baik, mungkin malam ini kita cukupkan sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, tafadhol. Ada yang ditanyakan? Ustaz Nggak ada ya? Afwan, Ya, tafadhol. file-file selama kajian ini boleh di-share atau di grup Afwan? Antum di bio grup itu kan ada link YouTube ya. Oh, Kadang baik, anak baik. uploadkan di situ yang ada tulisannya. Baik, Ustaz. Jazakallah. Kalau Bisa. yang audionya aja ada di Telegram. Oh baik Ustaz. Kata ini perlu Ustaz nih, yang Ustaz tulis ini di layar ini. Iya. Baik. Baik, jazakallah. Ada lagi? Gak ada ya? Masya Allah. Nggak tahu ini diamnya paham atau bingung apa yang mau ditanyakan. Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah. Insya Allah paham ya. Tinggal praktek. Tinggal prakteknya aja. Tapi ini teman-teman ya, apa namanya, dasar itu harus kuat. Ya, yang paling penting itu yang antum harus kuasai dalam ilmu faraid itu, pertama harus hafal siapa ahli waris dari kalangan laki-laki, siapa ahli waris dari kalangan wanita, itu harus hafal. Harus hafal. Kalau nggak hafal harus punya catatannya, gitu kan? Kalau nggak punya catatan, nggak hafal harus mengerti dobitnya tadi. Dobitnya. Mengerti dobit itu kan kadang berat ya, sehingga dihafal aja. Ini lebih mudahnya. Kalau nggak dicatat aja. Siapa ahli waris laki-laki, siapa ahli waris wanita. Kemudian yang kedua, antum harus tahu ya siapa aja yang mewarisi dengan sistem fard, siapa aja yang mewarisi dengan sistem asobah. Ini nanti. Kemudian yang mewarisi dengan sistem fard itu bagiannya berapa? Bagiannya berapa? Syarat-syaratnya bagaimana? Ya. Kemudian nanti yang asobah itu siapa yang paling berhak? Ketika terkumpul beberapa asobah dalam satu kasus, nah seperti tadi, mayit meninggalkan anak laki-laki, saudara kandung, paman kandung. Ini kan semua asobah terkumpul dalam satu kasus. Nah siapa yang paling berhak di sini? Anak laki-laki, berarti paman nggak dapat, saudara nggak dapat, karena ada yang lebih berhak. Jadi asobah itu dikuasai dan siapa yang paling berhak. Bagaimana caranya nanti? Urutannya ada, teman-teman ya. Urutan penentuannya ada. Ya. Kemudian nanti selanjutnya, setelah itu antum harus memahami tentang hajab. Siapa penghalang, siapa yang dihalangi. Ya, itu. Nah, kalau menguasai hal-hal ini, insya Allah ya, untuk teori paham, tinggal prakteknya nanti. Tinggal prakteknya yang banyak. Bagusnya kitab ini, antum akan dibarengi dengan banyak praktek. Contohnya kayak gini teman-teman ya. Nah, ini nanti antum akan disuruh ini latihan. Latihan ini untuk menentukan penyebut, ya, menentukan asal masalah. Sebelumnya ada penjelasan caranya, tinggal dipraktek. Nanti kalau disebut namanya antum jelaskan asal masalahnya berapa. Ya. Ini soal semua ini, praktek. Nah, baru nanti ashabul furud. Nah, siapa yang dapat setengah, syaratnya bagaimana? Siapa yang dapat seperdua, syaratnya bagaimana, itu setengah. Siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, siapa yang dapat sepertiga, seperenam, 2/3, syaratnya bagaimana, itu nanti. Nah, baru nanti selanjutnya itu praktek lagi. Ya, praktek. Masya Allah, banyak sekali prakteknya dalam kitab ini. Sebenarnya kitab ini tipis, tapi yang bikin tebal itu banyak soalnya. Itu yang bikin tebal, banyak latihannya. Bahkan dalam satu bab itu bisa 7 lembar, 8 lembar, semuanya latihan. Itu yang bikin tebal. Ya, kalau buku tanpa latihan itu ada cetakan yang buku tanpa latihan itu cuma 170 halaman. Dengan dibarengi latihan jadi 300 halaman. Jadi banyak banget latihannya. Itu bagusnya buku ini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh.